Sampai saat ini, baru 6 orang yang ditetapkan penyidik Polda Jawa Timur sebagai tersangka. 3 dari unsur kepolisian, 3 lainnya dari unsur penyelenggara liga dan pertandingan. Sejumlah pihak mulai dari Komnas HAM, Tim Gabungan Independen Mencari Fakta bentukan pemerintah, sampai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menilai jumlah tersangka ini masih kurang. Dikutip dari detik.com, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menko Polhukam Mahfud MD, menyebut jumlah tersangka seharusnya bisa 8 bahkan 10 orang. Kritik terus disuarakan karena polisi masih menggunakan pasal 359 dan 360 yang berkaitan dengan kelalaian serta undang-undang olahraga. Sejumlah pihak mendorong polisi menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan 338 dan 340 serta pasal penyiksaan. Ada unsur kesengajaan, terutama personel kepolisian yang menembakkan gas air mata tepat di tribun penonton yang berakibat pada kematian ratusan penonton. Perbuatan menembakkan gas air mata itu kepada para penonton itu, ya pertanyaannya apakah itu perbuatan hanya sekedar kelalaian atau perbuatan kesengajaan? Karena tentu mereka yang memegang senjata gas mata itu juga tahu dampak yang akan diakibatkan dari penembakan tersebut gitu ya. Dan kemudian kan secara fisik juga orang-orang semua para penonton itu atau yang ada di stadion ketika itu mengalami sesak napas, iritasi di kulit, dan kemudian juga pendarahan di mata ya, termasuk sakit di kerongkongan ya, lebih-lebih kemudian yang panik kemudian terinjak-injak atau yang komorbid asma bisa kemudian bahaya juga meninggal. Menurut pendamping hukum Tim Gabungan Aremania, Andi Irfan, penerapan pasal kelalaian lebih cocok diterapkan kepada tersangka sipil. Sedangkan untuk pasal pembunuhan dan penyiksaan memenuhi unsur tindakan aparat keamanan, dalam hal ini yang menembakkan gas air mata. Nah, penembakan gas air mata yang membuat orang tersiksa itu kan bisa dikategorikan penyiksaan. Penembakannya dilakukan secara sengaja, bukan secara impulsif. Jadi polisi ini menembakkan gas air mata ke tribun itu tidak secara impulsif, tapi secara sengaja. Itu adalah tindakan penyiksaan. Nalar sehat kita tidak bisa menerima kalau itu dikatakan sebagai tindak kelalaian. Itu benar-benar kesengajaan. Dan penyiksaan itu menimbulkan kematian orang. Kemudian, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak karena lebih dari 30 anak tewas dalam tragedi 1 Oktober malam itu. Polisi sendiri masih menunggu hasil otopsi 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan untuk memastikan penyebab kematian korban. Miftah Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.